Hari ini saya berkunjung ke Dokter Sadarita, spesialis paru konsultan ya. Karena saya ingin bertanya mengenai seputar tentang TBC karena sekarang sangat marak ya di Kota Medan ataupun di Indonesia ini. Ya, Dok. Selamat sore, Dok ya. Sore, Pak. Ya, terima kasih, Dok, untuk waktu dokter ya. Dok, saya mau tanya kepada dokter, kan banyak juga pasien yang saya rujuk ke dokter. Kira-kira apa penyebab daripada TBC paru ini, Dok? Paru ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak ya. Ya. Memang sampai saat ini TBC di Indonesia ini belum bisa tuntas ya, Pak ya. Penyebabnya itu adalah kuman Mycobacterium tuberculosis. Dan biasanya memang kita di paru kita dapatnya karena penularan secara dari orang ke orang lain gitu ya, sehingga pada saat sekarang ini kita yang memang jarang pakai masker sehingga tingkat penularannya sedikit lebih tinggi dibanding waktu dulu ya. Nah, itu sebabnya memang pasien-pasien TBC ini nggak enaknya bisa di seluruh tubuh kita kena TBC. Oh gitu, Dok. Iya, jadi TBC itu bukan hanya di paru. Oh gitu ya. Di otak bisa, di ovarium bisa, di kulit sendiri bisa, di tulang belakang bisa. Jadi kumannya ini sih sebenarnya bisa menyebar kemana-mana. Nah, memang kita harus kerjasama dengan bagian-bagian lain untuk menilai di mana letak kuman TBC. Memang yang paling gampang menilainya adalah di paru sebenarnya ya. Karena begitu pasiennya batuk lebih dari 3 minggu, kemudian dicek dahak dan positif, kita bisa menegakkan suatu diagnosa TB. Tapi sekarang ini kalau dahaknya kebetulan pasien yang nggak ada, tapi pasiennya batuk-batuk lama, kita juga bisa ronsen. Di situ juga kita bisa menilai apakah memang dia penderita TBC paru atau tidak. Sehingga screeningnya harus cepat supaya jangan tingkat penularannya ke masyarakat semakin banyak. Ini yang terjadi kan? Iya, betul. Nah, kita nggak sadar kita sakit TBC, kita berkontak dengan orang lain, kita tidak pakai masker, orang lain juga bisa kena, terutama di dalam keluarga. Itu yang paling sering duluan terjadi. Baik. Lalu gini, Dok, kan banyak juga pasien-pasien kita yang selama ini kita rujuk ya, Dok. Itu TBC usus, Dok. Kira-kira ada nggak hubungan antara TBC paru dengan TBC usus, Dok? Iya. Jadi TBC ini di dalam tubuh kita penyebarannya macam-macam ya. Kalau penyebarannya ke orang lain itu melalui droplet ya, artinya percikan ludah ya. Kita penderita TBC yang kita tularkan ke orang lain. Nah, itu kalau mau menyebarkan ke orang lain, tapi sebenarnya kuman di dalam tubuh kita itu sendiri bisa beredar di dalam tubuh kita sendiri. Nah, gitu dia. Melalui apa, Pak? Melalui pembuluh darah. Melalui pembuluh lim. Jadi kuman itu dibawa oleh aliran darah kita sendiri ke tempat lain, ke organ lain daripada tubuh kita. Nah, disitulah kadang-kadang muncul TBC usus, TBC di kulit, TBC di jantung pun bisa, TBC di otak bisa. Nah, dari mana? Itu oleh karena kumannya di dalam tubuh seseorang dialirkan dan dibawa oleh pembuluh darah atau pembuluh lim ke organ lain daripada tubuh seseorang. Makanya muncullah TBC usus yang kita sering terima pasien-pasien dengan TB ekstra paru namanya itu. Betul. Jadi Pak, TBC itu ada 2, TB paru itu yang di paru, satu lagi TBC ekstra paru. Itu adalah TBC yang di luar paru. Nah, itu dia. Makanya pengobatannya harus sama-sama tuntas nih. Pengobatannya obatnya apa, Dok? Obatnya ya obat-obat oral anti tuberkulosis juga, obatnya sama kurang lebih begitu. Iya, jadi gini, Dok. Bagaimana caranya mendeteksi awal kalau seseorang itu mungkin terdiagnosa dari awal itu kena TBC, Dok? TBC di paru. Iya, TBC di paru. Pemerintah sebenarnya mengembar-gemborkan tentang batuk lebih dari 3 minggu harus berobat. Nah, gitu dia. Jadi oleh karena belum tuntas dan di Indonesia sendiri masih banyak. Jadi pemerintah sebetulnya sudah punya program ya untuk pemberantasan penyakit TB di Indonesia. Obatnya gratis dan ada di puskesmas. Jadi pemerintah ini sudah meletakkan seluruh obat-obatan di puskesmas sekalipun. Jadi sebenarnya obatnya ini nggak sulit lagi, Pak. Obatnya ini di mana-mana ada, bukan harus di rumah sakit besar. Hanya saja mungkin pasien-pasien kesadarannya masih kurang
untuk memeriksakan diri. Itu aja. Karena pemerintah juga ngasih obat gratis loh Pak. Betul. Jadi sebenarnya nggak usah susah-susah lagi beli. Betul. Asal dia rutin berobat, obatnya sudah tersedia, kan harusnya bisa sembuh. Betul. Nah gitu dia. Oke dok, terima kasih banyak lah atas waktu kamu ya. Bujur ya dok ya. Ya bujur. Ya guys ya, ini dokter Sadarita ini kebetulan baru setepu kalak karo. Jadi aku banyak sekap karo. Jadi kami berturang ini ditanya. Ya, saya jadi teman-teman kalau ada hal-hal yang sangat penting silakan hubungi saya, nanti kita akan bantu untuk komunikasikan dengan dokter Sadarita. Dokter Sadarita ini adalah salah satu dokter yang cukup profesional dan punya pengalaman yang besar yang banyak saat COVID ya di rumah sakit besar seperti Royal Prima ini ya. Oke guys ya, selamat sore. Bujur dok ya. Bujur. Kita ketemu dok.